Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bu Rati bisa menjumpai kalian ya. Jadi mohon maaf karena ini walaupun libur ya, tapi untuk win-win solutionnya ya Bu Rati ngasih untuk video pembelajaran sehingga tetap kita sama-sama bisa belajar. Kemudian nanti kalian bisa memperhatikan tayangan video ini. Selanjutnya kalian bisa absen ya dengan mengisi nama NPM dan juga pertanyaan yang sudah dari penjelasan video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Oke, nah ya jadi kita belajar minggu ini adalah mengenai riset pasar ya, kemudian rating atau membuat nilai dari pelanggan, kemudian kepuasan dan juga loyalitas konsumen atau pelanggan. Nah, ini jadi satu satu topik ya, beberapa topik di dalam satu bahasan. Jadi 2 minggu, yang minggu kemarin dengan ini saya jadikan satu. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, apa itu riset pemasaran? Ya, jadi di dalam konsentrasi yang saya jelaskan bahwa di semester 2 ini kan semuanya disebarkan untuk panjenengan untuk bisa belajar semua konsentrasi ya. Salah satunya dengan pemasaran ini. Nah, karena itu nanti di dalam riset pemasaran ini berarti kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data. Ya, yang namanya riset itu pasti ada perencanaan. Oh, kita mau rencananya riset di mana? Oh, kalau retail ya, retailnya seperti apa? Kemudian kita kumpulkan analisis pelaporan, data sistematis serta temuan relevan terhadap situasi pemasaran, gitu ya. Oke. Nah, kemudian perusahaan riset pemasaran ini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah perusahaan riset yang terindikasi dengan perusahaan jasa, ya, perusahaan riset pemasaran sesuai pemesanan dan riset pemasaran spesialis lini. Ya, ini contohnya gini. Jadi ada perusahaan riset ini memang beberapa perusahaan, misalkan ketika dalam pemilu, maka di situ ada perusahaan riset, ya, perusahaan riset gitu ya. Ada yang, oh ternyata calon A dan B, oh menang berapa persen di calon A, ya sebanyak misalkan 51%, berarti kan udah separuh lebih menang di sini menurut perusahaan riset tersebut. Ya ini. Kemudian kalau misalkan, nah ada sebuah produk gitu ya, produk misalkan minuman. Nah, ini kemudian melakukan riset pasar. Kira-kira sebelum nantinya produk itu diluncurkan, ini akan atau di sini melakukan dulu riset apakah konsumen menyukai produknya, produk barunya sebelum diluncurkan. Nah, ini ya, itu. Kemudian, perusahaan kecil dapat menyewa jasa dari perusahaan riset pemasaran atau mengandalkan riset dengan cara, ya. Misalkan kalau kita ingin melakukan riset pemasaran, maka bisa melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. Kemudian bisa menggunakan internet ataupun kita checking dari pesaing. Nah, jadi dulu contohnya ketika Bu Rati melakukan riset pasar waktu saya masih di Kudus ya ada melakukan riset mengenai relokasi pasar. Nah, relokasi pemindahan pasar ya dirasa itu pasar Wergu waktu itu ya di Kudus yang dekat dengan Jalan Johar. Jadi awalnya itu ramai sekali di situ karena ada pasar. Nah, karena jalannya sempit, kemudian ini pemerintah daerah ingin memindahkan. Nah, sebelum dipindahkan, sebelum direlokasi, maka dilakukan dulu riset. Nah, ini melibatkan siapa? Nah, itu waktu itu dengan Pemda, kemudian dosen-dosen dan juga mahasiswa. Ya, kalau untuk misalkan beberapa wilayah ya perpindahan, misalkan dari pedagangnya nanti akan dilakukan riset. Kemudian dari pasar atau lokasi pasar yang dituju ya, kemudian pemerintah daerah dalam arti pemerintah desanya ini setuju enggak. Kemudian masyarakat desa yang dituju ya waktu itu pindahnya di sekitar daerah Pakis gitu ya. Nah, itu
survei dulu. Nah, ini sesuai enggak ya? Kemudian mereka mau enggak ada pasar baru di situ? Ya, itu bisa seperti itu ya. Nah, di dalam proses riset pemasaran, ya, maka kita harus tadi yang pertama adalah mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Ya, permasalahannya apa? Seperti tadi relokasi pasar. Maka di sini permasalahan utama adalah kalau pasar itu masih tetap berada di situ, di Jalan Johar, Kudus waktu itu, maka itu akan mengganggu aktivitas ya, jalan raya, karena itu di pinggir jalan raya, kemudian jalannya sempit ya. Nah ini, jadi kemudian alternatif keputusan apa? Oh dipindah, relokasinya di mana? Nah tujuan riset itu tadi, relokasi supaya jalan-jalan utama Kota Kudus ini tidak ada kemacetan karena pasar itu ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rencana riset ya. Tadi oh rencananya seperti ini nanti kalau sudah dipindah kemudian desainnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengumpulkan informasi tadi informasi-informasi yang dari pedagang, dari pemerintah desa untuk pasar yang dituju itu dikumpulkan. Kemudian habis itu menganalisis informasi. Oh, berapa banyak yang setuju dipindah? Oh, siapa yang nggak mau dipindah? Berapa persen yang tidak mau dipindah? Nah, itu ya dikumpulkan, dianalisis. Kemudian dipresentasikan temuan. Nah, kalau ternyata hasilnya memang memang ini pedagang nggak masalah dipindah, kemudian dari pemerintahnya juga nggak masalah untuk yang baru ya pemerintah desa yang baru tidak masalah untuk mereka ada pasar di tempat yang baru. Nah, ini kemudian diambillah keputusan. Nah, mengembangkan rencana riset ya, tadi berarti yang kedua ini ya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Nah, untuk sumber data sendiri ada data sekunder ya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Misalkan apa? Data sekunder jumlah pedagang misalkan. Oh, berarti itu tetap ya. Itu ya jumlah pedagang yang berada di situ ya untuk pemindahan lokasi pasar, kemudian mungkin data luas wilayah dan lain-lain ya. Sudah ada di situ. Nah, kalau data primer ini data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Contohnya apa? Nah, ini tadi persetujuan berapa pedagang yang setuju dipindah. Itu dengan menggunakan teknik boleh metode wawancara atau disebar angket gitu ya. Itu bisa dilakukan. Oke, nah ini contohnya misalkan ya, PT Indofood adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal ya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 90 oleh almarhum Sudono Salim dengan nama awal Panganjaya Intikusuma. Kemudian pada tahun 94 berganti menjadi Indofood bersamaan dengan Hendy Gunawan, Direktur Pemasaran saat itu melakukan peninjauan strategi pemasaran serta performa perusahaan. Salah satu yang dievaluasi sangat penting bagi Indofood untuk mempertahankan kondisi market leader saat itu. Jadi posisi ini dicapai dengan melancarkan penetrasi produk yang kuat dan didukung oleh kontrol distribusi serta produksi yang kuat. Kemudian usaha pemasaran Indofood dilakukan melalui iklan ya. Ya, iklan-iklan banyak media massa saat itu dan juga sponsorship pada saat event ya. Jadi media promosinya dilakukan gencar sekali melalui advertising maupun sponsorship. Indofood juga pada saat itu mengembangkan tim riset dengan memperkerjakan 60 orang untuk membantu perusahaan merespons secara efektif pergerakan tren, preferensi, dan ekspektasi pasar. Indofood juga memiliki departemen desain kemasan sendiri. Pada tahun 94, Indofood berhasil menjadi produsen mie instan terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar 90% di Indonesia. Sampai saat ini ya masih sama ya dan menguasai pasar ekspor dengan jumlah produknya. Kemudian pendekatan riset ini bisa dilakukan dengan beberapa cara observasi tadi, etnografi ya, survei perilaku dan juga riset eksperimen. Nah, kemudian instrumen riset sendiri, riset pemasaran mempunyai 3 pilihan instrumen, yaitu ada kuesioner,
Saya pertanyaan yang diajukan atau angka tadi pengukuran kualitatif, kemudian peralatan teknologi. Nah, ini contoh-contoh untuk kuesioner ya, tipe-tipe pertanyaan misalkan ya. Oke, ya itu bisa di aku kalau ini untuk Garuda Indonesia ya. Nah, ini apa namanya? Kita tahu bahwa perusahaan Garuda ini kan memang perusahaan yang kepunyaan BUMN, kemudian sahamnya juga sudah bisa dibeli hanya saja ketika kita menganalisis secara fundamental yang namanya Garuda Indonesia, walaupun jenis produknya adalah pesawat terbang gitu ya, kalau kita menganalisis fundamental, oh ternyata hutangnya ini lebih tinggi dari asetnya. Nah ini mungkin bagi para investor cukup menjadi perhatian ya, atau di sini mereka biasanya ketika menganalisis fundamental, kalau utangnya lebih banyak, takutnya nanti perusahaan ketika kolaps ini tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Nah, tentunya ini akan juga mengakibatkan dana untuk investor ini juga takutnya nanti akan berimbas. Nah, dari situ kita harus perhatikan ya, kira-kira seperti apa sih, kenapa sih mereka kok hutangnya lebih banyak? Nah, mungkin kita mengadakan metode tadi survei ya, dengan melakukan kuesioner atau membagikan angket kepada boleh ke konsumen atau boleh ke pengelolanya dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa sih opini mengenai Garuda Indonesia? Oke. Itu ya. Kemudian, nah, ada nilai pelanggan ya. Pada dasarnya nilai pelanggan adalah didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai dan yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Nah, di awal sudah kita singgung, ketika kita belajar sebuah produk ya di dalam marketing, elemen produk adalah elemen yang paling penting ketika masuk di dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Produk. Nah, suatu produk ini harus punya nilainya. Ya, kemarin saya contohkan sabun. Sabun itu nilainya apa? Nah, kalian jawab untuk membersihkan badan. Kemudian tambahannya lagi, oh, selain membersihkan badan, untuk memberikan aroma atau wewangian. Ya, nah ini supaya kita lebih pede. Nah, ya, jadi pada dasarnya pelanggan ini pasti mereka akan mencari suatu nilai. Ya, nilai yang terdapat di dalam produk, baik barang ataupun jasa. Ya, mereka pantas nggak membayar dengan harga segitu kalau ternyata mereka ini yang dapatkan. Oh, ternyata di harapan saya lebih rendah dari apa yang saya dapatkan. Maka ini menimbulkan kepuasan pelanggan. Atau sebaliknya, oh harapannya tinggi, tapi apa yang diharapkan ini nggak sesuai. Nah, itu pasti kita akan kecewa ya, disappointed. Kemudian, nah definisi nilai pelanggan ketika kita sebagai misalkan berarti atau panjenengan semua menempatkan diri sebagai konsumen atau pelanggan, maka biasanya yang kita lihat, kita nilai adalah oh harga murah dari pesaing misalkan. Kemudian apa yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa, ada nilainya dan lain sebagainya. Kemudian kualitasnya seperti apa, ya. Maka ada kalau misalkan tas itu KW1, KW2, nah ini kualitasnya berbeda-beda. Sepatu juga seperti itu. Nah, apalagi kira-kira ya. Saya kira banyak ya, mungkin ada panci. Panci ada yang harganya jutaan, tapi ada yang sangat murah, harganya hanya sekitar puluhan ribu ya. Nah, atau pisau misalkan dan lain sebagainya. Ya, ini kira-kira kualitas dari apa yang saya dapat sebagai penggantian dari yang dibayarkan. Kemudian apa yang saya dapat sebagai ganti dari apa yang saya beri. Secara sederhana nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Ya, customer value adalah customer benefit. Ya, keuntungan yang didapatkan konsumen dibagi dengan harganya. Ya, kalau misalkan di sini benefitnya lebih tinggi dari harganya, tentunya ini akan menimbulkan
nilai pelanggan. Nah, dari formulasi di atas dapat dijelaskan nilai pelanggan adalah sebagai perbandingan antara manfaat yang dirasakan pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Pengorbanan apa ya? Uang tadi, uang yang dibayarkan kepada penjual. Ya, kemudian customer value ya, total customer value, serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Manfaatnya apa ya? Ada produknya, ada jasanya, ada personelnya, ada citranya. Kemudian, nah kalau tadi value-nya, nilai pelanggan, nilai total pelanggan, kali ini biaya total pelanggan. Nah, apa saja ya? Uang, waktu, energi, dan juga psikis. Yaitu menurut Kotler 2003. Nah, kepuasan pelanggan apa? Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau produk. Jadi yang dia rasakan atau dia bandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. Tadi saya sampaikan, oh ya harapan saya misalkan ya. Seperti contohnya ya yang mall baru Depak Mall yang dekat rumah itu ketika saya bayangkan, ketika saya harapkan, wah mallnya bagus karena ketika dibuka gitu ya, oh tempatnya bagus dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah ke sana, oh ternyata biasa aja ya. Dari misalkan lokasi parkir itu terlalu sempit gitu ya, ketika belok-belok itu ternyata terlalu sempit. Kemudian ketika di sana ya masih banyak gerai yang belum buka. Kemudian nah, harganya ya sama aja ya, relatif lebih mahal. Jadi ada sebuah toko pernak-pernik gitu ya, ternyata di situ lebih mahal dari di tempat lain. Nah, ini kan berarti apa yang saya harapkan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah saya rasakan. Maka ini menimbulkan ketidakpuasan. Itu ya, maka kepuasan di sini apa yang saya harapkan tadi, oh contohnya misalkan dulu waktu di Tentrem Mall. Nah, itu yang katanya ada akuarium di atas gitu ya. Nah, awalnya ya lah saya anggap biasa ya, walaupun Videotron gitu ya, anggapannya biasa. Tapi ternyata setelah ke sana ternyata bagus banget. Kita masuk tempatnya eksklusif, kemudian di pintu masuk itu ada akuariumnya, itu bukan Videotron ya, tapi beneran ada ikan-ikannya sehingga anak-anak ini senang. Kemudian kita bisa foto-foto, disediakan spot foto. Nah, masuk di yang untuk nonton di atas itu ternyata bagus banget. Nah, ini ya. Jadi beda ketika masuk awal di Tentrem Mall waktu buka dan juga di Park Mall ini kepuasannya berbeda-beda. Nah, itu yang contohnya. Nah, nanti kalian bisa memberikan contoh-contoh kepuasan seperti apa, harapannya seperti ini, kemudian apa sih hasil yang dirasakan, apa yang sudah dirasakan, menjadi kepuasan maupun ketidakpuasan. Kemudian pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan. Nah, di sini perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dengan bisa menurunkan harga atau meningkatkan pelayanan. Ya, kalau menurunkan harga atau meningkatkan pelayanan, akibatnya memang laba perusahaan dapat turun. Tapi biasanya ketika produk baru diluncurkan itu mesti perusahaan memberlakukan harga yang murah, gitu ya. Contohnya dulu seperti Gojek, Grab itu kan bahkan 0 rupiah mereka promonya kan ya. Tentunya konsumen puas. Berarti dari Manyaran ke kampus itu jaraknya hampir 15 kilo ya. Tapi bayarnya 0 rupiah. Nah bener nggak nih gitu ya. Tapi lama kelamaan. Nah ini mereka membuat strategi itu supaya kita ketergantungan. Wah, terus kalau naik motor sendiri capek gitu ya. Nah, akhirnya kita ketergantungan. Nah, sekarang harganya walaupun naiknya luar biasa, kita tetap memakai karena sudah menjadi ketergantungan. Ini ya. Ya, itu awalnya menerapkan strategi itu tadi. Kemudian perusahaan mungkin dapat meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara misalnya memperbaiki produksinya atau menanam modal lebih banyak di penelitian dan pengembangan. Kemudian banyak orang punya kepentingan dalam perusahaan termasuk karyawan, penyalur, pemasok, pemegang saham untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidakpuasan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktualnya setelah dirasakan
setelah memakainya. Puasan berarti perasaan seseorang membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Puasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang diharapkan tadi. Oh, pikirannya saya seperti ini ya, tapi kenyataannya enggak, misalkan ya. Tuh. Nah, ya tadi kalau kinerja atau hasil ini di bawah dari harapan atau ekspektasi, maka akan menimbulkan tidak puas. Tadi, oh harapan saya ketika masuk di Pak Mall itu akan sama dengan Tentrem Mall, ada sesuatu yang baru. Tapi ternyata enggak. Lah biasa aja, gerainya masih banyak yang tutup. Harganya malah lebih mahal, maka saya nggak puas. Besok lagi kalau diajak ke sana, enggak ah gitu ya. Saya nggak mau masuk ke sana lagi. Nah itu contohnya. Kemudian kinerja sama dengan ekspektasi. Misalkan ini sama, oh harapan saya bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata kinerjanya sama, nah itu menimbulkan puas. Nah kalau sangat puas adalah kinerjanya ini, wah ternyata hotel, maaf, Pak Mallnya itu bagus banget misalkan, kemudian harga yang dijual murah-murah. Nah, itu lebih tinggi dari harapan yang saya inginkan, maka menimbulkan sangat puas. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, kemudian yang dirasakan rendah, maka pelanggan kecewa. Itu ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih cara mengukur kepuasan? Nah, perusahaan bisa mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara teratur ya. Contohnya pengukuran sistem keluhan dan saran. Kalau kita lihat kita beli apapun ya, produk minuman, makanan pasti ada ya kotak saran gitu ya. Kemudian kalau ada keluhan silahkan sampaikan di layanan bebas pulsa ya itu ya. Jadi konsumen dapat diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat atau keluhan mereka. Kalau memang ada keluhan bisa disampaikan sehingga ini untuk perbaikan dari kinerja perusahaan. Kemudian go shopping, ya, kepuasan konsumen diperoleh dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai konsumen dari perusahaan dan pesaing. Go shopping itu artinya misalkan kalian tak suruh gitu ya untuk meneliti kira-kira kalau dosen yang lain ngajar gimana. Nah, supaya itu untuk perbaikan saya. Nah, itu contohnya misalkan ya kalian pura-pura berperan sebagai muridnya dosen si A B. Begitu juga di perusahaan ya. Mie instan misalkan, maka saya pura-pura untuk beli produk mie instan di perusahaan A walaupun saya adalah pemilik dari perusahaan B gitu ya, itu go shopping. Kemudian last customer analysis adalah kepuasan konsumen diukur dengan cara menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti membeli atau telah pindah ke perusahaan pesaing. Nah, kalau ini susah ya untuk perusahaan retail karena kan retail Indomaret, Alfamaret mereka tidak akan mencatat nama pelanggannya. Nah, ini contohnya di mana, Bu? Misalkan perusahaan jasa bisa jasa untuk ini loh ya kendaraan bermotor ya, dealer mobil itu kan pasti ada nama nasabahnya, alamat dan lain sebagainya. Ya, biasanya 6 bulan harus dilakukan servis, tapi ini kalau bertahun-tahun 2 tahun nggak pernah servis, nah bisa jadi ini adalah konsumennya sudah berhenti atau pindah ke perusahaan yang lain. Kemudian survei kepuasan pelanggan ya, survei melalui pos atau wawancara pribadi. Oke ya, nah ini tadi ya sistem keluhan saran, berorientasi pelanggan, menampung saran, komunikasi dua arah. Kemudian survei kepuasan pelanggan ya, berkala dilakukan meneliti kepuasan secara langsung, respon keinginan pelanggan. Kemudian belajar konsumen yang go shopping tadi, mengkaji kelemahan produk pesaing, menguji kelebihan layanan pesaing, menggali informasi pesaing di lapangan. Ya, kemudian analisis hilangnya pelanggan, menghubungi pelanggan yang berhenti, menggali alasannya pelanggan yang berhenti dan juga memantau hilangnya pelanggan. Nah, kalau sudah puas, ya, misalkan saya puas tadi ketika di mall dulu tentrem ya, saya puas. Kemudian saya akan kembali lagi di mall tersebut. Ya, walaupun ada mall baru, paling hanya sekedar survei ya, atau melihat-lihat. Tapi nanti kalau misalkan saya
pergi lagi ke mall ya ke Tentrem misalkan atau yang lain. Maka di sini Bu Ratih ini akhirnya menjadi loyal terhadap mall Tentrem. Ya, jadi loyalitas pelanggan adalah suatu perilaku yang ditujukan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Nah, pelanggan yang loyal itu pelanggannya seperti apa? Satu, saya atau kita sebagai konsumen melakukan pembelian secara berulang. Kemudian membeli antar lini produk dan jasa, ya. Misalkan, oh ini ternyata ditawarkan ya saya beli, ya. Kemudian mereferensikan kepada orang lain. Oh, kalau beli di sana aja mallnya tentrem, lebih enak, lebih eh, fresh gitu. Misalkan makanannya ini harganya lebih murah, gitu ya. Kemudian menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Ya, kemudian pelanggan loyal akan sikap membayar harga lebih dan juga pelanggan menjadi word of mouth penyambung lidah bagi pelanggan prospek yang. Nah, jadi yang pertama ini adalah tadi ya nilai kita bicara tentang nilai, kemudian satisfaction kepuasan, kemudian dari kepuasan ada repetitive buying dan menghasilkan loyalitas yaitu pembelian ulang, rekomendasian dan peningkatan proporsi pembelanjaan. Oke, ya saya kira itu ya untuk materi kita hari ini. Jadi nanti bisa diperhatikan, kemudian apa namanya? Selanjutnya bisa mengisi Google Form dari form yang akan saya sebarkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan ya, karena minggu depan nanti monggo silakan di grup bisa diinformasikan daring atau luring selama bulan puasa. Saya kira itu dari Bu Rate. Akhirul kalam, saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang.